Ya, salam teman-teman semua. Hari ini saya ingin berbagi dan kita pengen belajar sama-sama bareng-bareng di tokoh Alkitab yang luar biasa namanya Daniel ya. Firman Tuhan katakan bahwa pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang punya pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan setelah itu mereka harus bekerja kepada raja. Ayat yang ke-6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Jadi dari awal seorang tokoh yang namanya Daniel, Hananya, kemudian ada yang namanya Misael dan Asaria, atau kita kenal sebagai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bukanlah orang-orang sembarangan. Firman Tuhan katakan di Amsal pasal yang ke 22 ayat 29 katakan begini: pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saya percaya bahwa orang-orang raja-raja saat inilah mereka yang dikatakan mungkin secara kehidupan berhasil, mungkin secara usahanya berhasil gitu ya. Mereka dikenal sebagai orang yang memberikan dampak yang begitu hebat, begitu besar buat banyak orang. Dikatakan firman Tuhan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Sesungguhnya kitalah yang bisa mengambil keputusan. Kita mau berdiri di hadapan raja-raja, atau kita ini akan berdiri di hadapan orang-orang yang hina. Orang yang hina adalah mereka yang direndahkan. Mereka yang saya percaya bahwa mereka yang mungkin dalam hidupnya tidak mau berubah dalam hidupnya. Mereka yang mungkin berkata bahwa ya sudahlah, hidupku begini, jadi udahlah, kamu kalau mau terima aku apa adanya, aku begini-begini aja. Tidak mau ada perubahan apapun. Saya mau katakan bahwa lebih baik kita sakit karena kita mau berubah, daripada kita nyaman tanpa terjadi perubahan sama sekali. Ya, memang berubah itu memang membuat kita harus keluar dari zona nyaman, membuat kita sakit. Tapi ujungnya, kalau kita mau membangun hidup kita baik-baik, kita akan berdiri di depan raja-raja dan bukan berdiri di depan orang-orang hina. Dan saya percaya bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah bukan orang-orang sembarangan, kata firman. Firman Tuhan katakan bahwa tidak ada suatu celah, artinya nggak ada cacat dalam hidup mereka, dan berperawakan baik, berpengetahuan banyak. Banyak orang mungkin perawakannya baik, ya, perawakannya baik, bodinya oke. Cuman dikatakan berapa banyak yang mereka juga punya pengetahuan, ya. Apakah mereka smart? Ya, belum tentu orang perawakannya baik, bodinya oke, tapi ini juga smart. Ya. Tapi Daniel, Sadrak, dan Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang tidak hanya sekedar dia punya berperawakan baik, tapi juga mereka adalah berpengetahuan banyak. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu dan mengerti, memahami berbagai-bagai hikmat. Anda harus tahu bahwa bagaimana seorang mendapatkan pengetahuan, apalagi mendapatkan hikmat. Saya percaya bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari yang namanya pengetahuan. Saya percaya mereka berempat ini sedari awal adalah orang-orang yang sungguh-sungguh ya mengabdikan hidupnya buat Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Begitu cintanya mereka kepada Tuhannya. Jadi kalau kita lihat pada endingnya, ketika mereka harus masuk dapur perapian, ya, mereka tidak takut. Ya, mereka berkata bahwa sekalipun Tuhan kami, Allah kami tidak menolong, ya, mereka memilih untuk tetap setia dan tidak menyembah patung raja. Jadi sebetulnya sedari awal mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang betul-betul cinta Tuhan, ya. Dan memang pada akhirnya mereka jadi orang yang cakap.
dalam bekerja. Dan dikatakan bagus sekali, mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sudah itu mereka harus bekerja pada raja. Dididik. Saya percaya begini, orang hati yang mau didik itu artinya hati yang mau diajar. Hati yang mau diajar itu dimulai dari telinga yang mau mendengar. Jadi kalau telinga kita tidak mau mendengar, bagaimana mungkin kita punya hati yang mau diajar? Ya. Firman Tuhan berkali-kali katakan, biarlah yang bertelinga mendengar, biarlah yang bertelinga mendengar, biarlah yang bertelinga mendengar. Kenapa kok berkali-kali dikatakan itu? Kan diulang. Saya percaya kalau ada perkataan yang sama dan diulang dalam firman Tuhan, itu artinya itu serius. Berapa banyak orang yang bertelinga tapi tidak mau mendengar. Ya, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Berapa banyak yang seperti itu. Tapi orang-orang yang punya hati mau diajar, orang-orang yang hatinya mau dididik, pasti telinganya mau mendengar. Ya, mendengar bukan hanya sekedar mendengar yang baik-baik aja, yang pengen apa yang mau dia dengar. Tapi saya percaya telinganya mau mendengar bahkan yang paling tidak enak pun, bahkan teguran yang paling tidak, yang keras sekalipun, dia punya telinga yang mau mendengar. Walaupun hati mungkin sakit, tapi telinganya mau mendengar. Dan ketika itu juga hatinya juga mau diajar, hatinya mau didik. Suatu hari kelak, kalau Anda punya hati yang seperti ini, suatu hari kelak, one day, kita semua akan berdiri di depan orang-orang besar, di depan orang-orang hebat. Kita akan berdiri di sana. Dan lebih daripada itu, kalau kita jadi orang yang benar-benar takut akan Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, kita akan juga berdiri di depan Yesus Raja di atas segala raja. Bukankah itu suatu yang luar biasa? Dan saya mau nyambung lagi di ayat ke-7, dikatakan, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misal dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Dan dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saya percaya begini teman-teman, ketika kita belajar seperti Daniel, kita tidak menajiskan hidup kita, kita menjaga hidup kita, kita menjaga kesucian hidup kita menjaga kekudusan hidup kita. Saya percaya di mana dikatakan kasih dan sayangnya Tuhan akan diberikan buat kita. Tuhan itu kalau ngomong, dia mengatakan aku mengasihimu, tidak sekedar omongan bahwa omdo gitu ya, omong doang bahwa aku sekedar mengasihimu. No. Dia akan lanjutkan dengan perbuatannya untuk menyatakan bahwa betapa dia sangat mengasihi kamu. Kalau dia ngomong bahwa aku mengasihi, I love you, dia tidak sekedar dia mengucapkan, tapi selalu diikuti dengan tindakannya. Dia akan berusaha menunjukkan bahwa betapa engkau adalah pribadi yang berharga di matanya dan dicintai olehnya. Siapa yang mau hidup seperti ini? Mari kita menjaga hidup kita. Jangan menajiskan hidup kita atau mencemari hidup kita yang bukan dari Tuhan. Ya, mari jaga hidup kita. Jangan najiskan hidupmu, jangan kotori hidupmu. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan ayat 10, tapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah raja. Kemudian berkata Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, adakanlah percobaan dengan hamba-mu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan di santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Saya percaya bahwa orang-orang yang tidak menajiskan hidupnya, orang-orang yang tidak menajiskan dirinya dengan hidup dalam dosa, ya, saya percaya orang-orang yang seperti ini dikatakan kau lebih gemuk, artinya kau mengalami yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi ketika engkau juga bisa menjaga hidupmu dengan baik. Kau melakukan apa yang benar.
bukan melakukan apa yang tidak benar, tapi engkau melakukan apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya kamu akan gemuk. Gemuk dalam arti engkau akan bertumbuh. Berbuah itu nggak usah dikejar, karena berbuah itu merupakan sebuah akibat. Kalau kamu bertumbuh, pasti kamu juga akan berbuah. Ya, kita lanjutkan lagi. Dikatakan ayat yang ke-16, kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sampai di sini. Pada akhirnya, ketika mereka tidak menajiskan hidupnya dengan hidup dalam dosa, beda antara orang hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Semua orang bisa jatuh dalam dosa karena tidak ada satupun orang yang kebal dengan dosa. Tapi hidup dalam dosa adalah suatu keputusan yang kita bisa tentukan. Apakah kita mau terus hidup seperti itu atau kita mau bangkit. Ya, itu keputusan kita. Atau kita mau berkata bahwa Tuhan, engkau mungkin berkata, aku mau berusaha untuk bangkit tapi aku gak bisa. Stop kamu gunakan dengan kekuatanmu sendiri. Kalau kamu gunakan kekuatanmu sendiri, kamu gunakan kedaginganmu sendiri, engkau akan capek, engkau akan frustasi, kamu akan lelah. Tapi kalau saya percaya, kalau kamu memulai hidupmu dengan bersekutu dengan Tuhan, tapi percayalah di situ. Ketika engkau menempel pada pokok anggur yang sejati, ingat, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Engkau akan terima kekuatan yang baru, sehingga engkau bisa overcome, engkau bisa rise up, engkau bisa bangkit kembali, engkau bisa berdiri lagi, engkau bisa move up. Tidak sekedar move on, tapi kau move up, engkau bisa naik kembali, engkau bisa lari lagi. Ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan di sana. Kalau engkau pakai kekuatan sendiri, engkau tidak akan pernah mampu. Jangan najiskan hidupmu, jaga hidupmu dengan baik, lakukan apa yang benar, jaga masa mudamu. Karena saya percaya kalau engkau bisa jaga masa mudamu, sesungguhnya masa depan yang indah penuh pengharapan yang Tuhan sudah sediakan buat engkau, sudah ada di depan matamu sendiri dan engkau tinggal meraihnya ke depan. Amin.